Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai konten-konten yang semakin menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market review dari perdagangan pertama di minggu ini setelah libur cukup panjang dan juga pertanda dimulainya bulan November, yaitu Senin 2 November 2020. Hari ini sesuai prediksi kami di Market Outlook tadi pagi bahwa IHSG akhirnya ditutup dalam zona merah tipis. Walaupun sebenarnya ketika dibuka, IHSG cukup mengkhawatirkan, dibuka di 5.108,029, lalu sempat turun ke titik terendahnya di 5.073,500 dan sempat naik ke zona hijau ke 5.130,686 sebagai titik tertingginya dan akhirnya ditutup di 5.115,128 poin atau melemah 13,097 poin atau 0,26%. Total transaksi tercatat 9,568 triliun. Ada kenaikan dibandingkan penutupan hari Selasa yang lalu. Tercatat 134 saham meningkat atau menguat dan 295 saham melemah. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 497,80 miliar rupiah. Dan memang seperti yang kami sampaikan di awal market outlook tadi pagi, bahwa seluruh dunia saat ini sedang menanti perkembangan pemilihan presiden Amerika, kemana arahnya, dan juga tentu saja menanti perkembangan kasus COVID-19 yang kembali memuncak di beberapa negara Eropa yang memaksa beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mengambil langkah lockdown. Dan hari ini kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, total transaksi 636 miliar dengan net foreign buy sebesar 109,5 miliar rupiah. Dan Bank Mandiri mengalami kenaikan 200 poin atau 3,46% ke 5.975. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, total transaksi 527 miliar, net foreign buy 69,9 miliar. Dan BRI naik 20 poin atau 0,6%. Di posisi ketiga ada Astra International Tbk, total transaksi 261,4 miliar, net foreign buy 38,5 miliar. Sahamnya turun 25 poin atau 0,46% ke 5.400. Dan saham Astra International ini adalah satu-satunya dari saham-saham yang dibeli asing di 5 besar yang berada dalam teritori merah. Di posisi keempat ada Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA, total transaksi 139,8 miliar rupiah, net foreign buy 27,9 miliar. Sahamnya naik 20 poin atau 1,09% ke 1.850. Dan di posisi kelima ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, total transaksinya 873,9 miliar, net foreign buy 26,5 miliar, sahamnya naik 150 poin atau 0,52% ke 29.100. Sedangkan di bagian net foreign sale atau yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya kembali Telekomunikasi Indonesia Tbk, TLKM, total transaksi 1 triliun, net foreign sale 415,3 miliar,
Sahamnya turun 2,29% atau 60 poin ke 2.560. Di posisi kedua ada BBNI, Bank Negara Indonesia Tbk. Total transaksi 338,2 miliar. Net foreign sale 118,5 miliar. Dan sahamnya turun 80 poin atau 1,69% ke 4.660. Di tempat ketiga ada Semen Indonesia Persero atau SMGR, total transaksi 62,9 miliar, net foreign sale 37,6 miliar, dan harganya turun paling dalam di antara yang paling banyak dijual asing ini 4,7% atau 450 poin ke 9.125. Di posisi keempat ada Unilever Indonesia Tbk, net foreign sale 27,8 miliar dengan total transaksi 136 miliar. Sahamnya turun 200 poin atau 2,56% ke 7625. Di posisi kelima ada United Tractor, net foreign sale 26,1 miliar. Total transaksi 151 miliar. Sahamnya turun 3,2% atau 675 poin ke 20.450. Dan harga emas di pasar spot dunia hari ini bergerak tipis, naik 2,95 poin atau 0,16% ke 1.881,5 US dollar per troy ounce. Atau kalau dirupiahkan adalah 884.146 rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini diperdagangkan di 14.616 rupiah per 1 US dollar. Dan kalau kita pindah ke market regional Asia, maka memang satu-satunya mungkin market Indonesia menjadi yang mengalami penurunan. Tapi ini wajar karena market lain di kala Indonesia libur sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam. Indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan 1,39% atau 318,350 poin ke 23.295,480. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong menjadi juaranya di Asia, naik 352,590 poin atau 1,46% ke 24.460,010. Shanghai Composite Index menjadi yang paling sedikit kenaikannya, hanya 0,02% atau 0,59 poin ke 3.225,120. Straits Times Index Singapura atau STI mengalami penguatan 0,75% atau 18,250 poin ke 2.442,090. Sedangkan Dow Jones Index Future kita lihat menguat tipis 16 poin atau 0,06% ke 26.410. Sedangkan dolar indeks atau DXY mengalami penguatan tipis 0,2 poin atau 0,21% ke 94,240. Sedangkan market Eropa yang baru saja bergerak, terjadi perbedaan antara Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Jerman ini menguat tipis 0,06% atau 6,649 poin ke 11.563,130. Sedangkan FTSE 100 indeks London, indeks dari negara Inggris Britania ini melemah tipis 0,14% atau 7,77 poin ke 5.569,500. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Kami memprediksi IHSG tetap akan berada di dalam zona wait and see gitu ya. Jadi antara merah dan hijau tipis, tapi kami memilih untuk besok 55% berada di dalam teritori merah tipis. Jadi kita menunggu lagi perkembangan bagaimana market Eropa dan market Amerika. Besok bisa saja berubah, besok pagi setelah kita melihat penutupan market Amerika dan market Eropa, kita bisa melihat adanya perubahan dari market Eropa Amerika, kita bisa berubah menjadi hijau tipis karena memang perbedaannya hanya tipis sekali karena semuanya masih wait and see menunggu pemilihan presiden Amerika. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan lagi semua konten-konten menarik dari carakaya.id.